Hai teman-teman, selamat datang kembali di Joan Val Crochet Channel. Dan untuk tutorial kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya membuat tas handphone. Jadi sebenarnya ini gak hanya untuk handphone aja, jadi bisa untuk handphone, dompet lipat, charger juga bisa masuk, dan beberapa item kecil yang lain. Dan di sini saya menggunakan bahannya itu jadi yang seperti ini. Jadi untuk benangnya ini polyester D27. Jadi cukup satu gulung, nanti ada lebih sedikit. Lalu untuk hakpennya saya pakai yang nomor 4 atau 2,5 mili. Nah, di sini ada paket bahannya seperti ini. Jadi ini kulit sintetis dan ini motifnya kroko, ini alasnya. Lalu ini flapnya atau tutupnya, ini tali sling, dan ini furing instannya. Oke, seperti ini. Dan untuk tas handphone yang sudah jadi itu jadinya seperti ini. Jadi ini lumayan besar untuk tas handphone ya, maksud saya. Jadi kalau untuk tas handphone ini lumayan besar. Jadi di tutupnya ini ada kancing magnetnya seperti ini, dan di tali ada termasuk ring D-nya seperti ini. Oke, kita mulai aja tutorial kita untuk tas handphone. Oke, sebelum kita mulai merajut, kita ambil alasnya dulu. Oke, alasnya yang seperti ini. Dan kita lihat yang di bagian sisi yang pendek. Oke, sisi yang pendek ini kita lihat di sini ada 3 lubang, 1, 2, 3. Nah, lubang yang kanan dan lubang yang kiri ini nanti yang akan menjadi bagian sudut. Jadi kita beri penanda dulu yang kanan, lalu yang tengah kita kosongin, dan lubang yang kiri. Begitu juga dengan sisi yang satunya. Kita lihat ini ada 3 lubang, kanan, tengah, kiri. Yang kanan dan kiri kita beri penanda, yang tengah kita kosongin. Oke, seperti ini. Lalu bagian yang panjangnya ini kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang di sini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti totalnya ini ada 7 tambah 7, 14. Lalu 14 ditambah 3, 17 ditambah 3, 20. Jadi totalnya untuk alasnya ini ada 20 lubang, dan yang bagian sudutnya kita beri penanda. Oke. Nah, sekarang kita ke row 1. Jadi row satunya itu kita mulai bagian sisi samping yang pendek ini seperti ini, di lubang yang tengah di sini. Oke, jadi setiap lubang itu kita isi dengan 3 single crochet, kecuali yang sudut. Yang sudutnya ini kita isi dengan 5 single crochet. Jadi yang 7 lubang, 14, 15, 16 lubang ini isinya 3 single crochet pada masing-masing lubang. Lalu pada 4 lubang yang di sudut masing-masing 5 single crochet. Oke, kita mulai. Jadi pertama kita buat slip knot. Oke, lalu kita buat
3 single crochet pada lubang yang di antara dua penanda, berarti yang ini. Kita buat standing single crochet. Jadi setelah slip knot, lalu masukkan hakpennya dan kita buat 3 single crochet. 1, 2, 3. Oke. Nah, ini ada penanda berarti sudut, berarti kita buat 5 single crochet. Penandanya boleh kita lepas dulu. Satu, 2, 3, 4, 5. Nah, dari yang 5 single crochet ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang tengah atau yang single crochet ketiga atau yang tengah ini kita pasang penanda. Nah, berikutnya 7 lubang berikutnya masing-masing 3 single crochet. 1, 2, 3. Oke, yang kedua, lubang kedua sampai lubang ketujuh silakan dilanjutkan dengan 3 single crochet pada setiap lubang. Oke, ini 7 lubang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu ini ada penanda, berarti ini akan menjadi sudut. Penandanya kita lepas dulu dan kita isi dengan 5 single crochet. 1, 2, 3, 4, 5. Dan stitch yang tengah dari 5 single crochet kita beri penanda 1, 2, 3, 4, 5, berarti stitch yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, lubang berikutnya berarti isinya 3 single crochet. 1, 2, dan 3. Lubang berikutnya ada penandanya, berarti isinya 5 single crochet. 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu stitch yang tengah atau ketiga kita isi penanda 1, 2, 3. Nah, berikutnya berikutnya 7 lubang berikutnya 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Ini kita isi masing-masing 3 single crochet. Oke, setelah 7 lubang terisi dengan masing-masing 3 single crochet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tersisa 1 lubang yang terakhir yang ada penandanya, berarti kita isi dengan 5 single crochet. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan lupa lubang yang stitch yang ketiga atau yang tengah beri penanda. 1, 2, 3. Kita beri penanda. Dan kita slip stitch pada stitch yang pertama. Slip stitch. Dan row 1 selesai, kita ke row 2, buat chain 1 sebagai bantuan naik, dan kita mulai dari stitch yang sama dengan chain 1. Kita buat single crochet pada setiap stitch kecuali yang ada penandanya. Ini kita increase atau kita isi dengan 2 single crochet. Ini single crochet, 1 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 single crochet. Ini ketemu penanda, penandanya kita lepas, kita buat increase. Kita buat 2 single crochet dalam 1 stitch. 1, 2. Berikutnya kita isi single crochet pada setiap stitch sampai 1 stitch sebelum penanda. Oke, ini single crochet pada setiap stitch sampai 1 stitch sebelum penanda, berarti yang di sini. Oke, ini 1 stitch sebelum penanda. Stitch berikutnya ada penandanya, kita lepas, kita isi dengan increase 2 single crochet dalam 1 stitch. Lanjutkan single crochet pada setiap stitch sampai ketemu dengan penanda yang berikutnya. Ketemu penanda, lepas penandanya, isi increase 2 single crochet dalam 1 stitch. Berikutnya single crochet pada setiap stitch sampai nanti ketemu penanda yang berikutnya. Oke, ini sampai penanda yang berikutnya. Ketemu penanda, penandanya kita lepas, kita buat increase 2 single crochet dalam 1 stitch. Dan tersisa 2 stitches terakhir, masing-masing isi dengan 1 single crochet.
lalu slip stitch. Nah, untuk slip stitch yang sekarang ini saya buat agak beda, jadi biar nanti hasilnya itu rapi. Jadi ini benangnya agak tarik sedikit, hakpennya lepas, lalu hakpen masuk pada stitch yang pertama, tapi masuknya dari belakang seperti ini. Lalu benang yang kanan ini masukkan ke hakpen dan tarik ke belakang. Oke, seperti ini. Nah, ini sampai row 2 itu hasilnya seperti ini. Kita lanjutkan ke row 3. Jadi di row 3 kita hanya akan membuat double crochet pada setiap stitch. Nah, di awal ini kita akan buat chainless double crochet, jadi biar rapi. Caranya, benang yang di hook ini tarik agak panjang seperti ini, lalu benangnya yang di hook pegang dan jangan sampai lepas, putar hooknya ke belakang, bawa ke depan, lalu masuk di stitch yang pertama. Ini kurang panjang sedikit. Oke, stitch yang pertama yang kita slip stitch tadi di sini. Ambil benang tarik, ambil benang tarik, ini ada 3 loop, ambil benang keluar 2, tersisa 2 loop, ambil benang dan keluar 2. Ini double crochet kita yang pertama. Nah, berikutnya silahkan dilanjutkan double crochet pada setiap stitch sampai row 3 selesai, lalu slip stitch pada double crochet yang pertama. Oke, seperti ini. Oke, dan ini row 3 selesai. Oke, lalu kita mau slip stitch, lepas dulu hakpennya, dan kita akan masuk di stitch yang pertama. Kita pastikan dulu. Oke, stitch yang pertama yang ini hakpennya masuk dari belakang, lalu benang yang di kanan ini kaitkan ke hakpen dan tarik bawa ke belakang. Seperti ini dan tarik. Nah, ini row 3. Sekarang kita ke row 4. Di row 4 kita akan mulai membuat motif. Oke, jadi ini pastikan rapat seperti ini. Nah, untuk row 4 kita akan membuat front post double crochet, berikutnya double crochet. Itu dibuat berselang-seling sampai row 4 selesai. Nah, untuk di awal kita buat chain 1 dulu hanya sebagai bantuan naik, lalu kita buat front post pada double crochet yang pertama, berarti yang ini. Kita buat front post. Stitch berikutnya double crochet. Oke, berikutnya front post, lalu double crochet. Berikutnya front post double crochet dan double crochet.
front post, berikutnya double crochet. Oke, nah ini silakan dikerjakan sampai row 4 selesai. Jadi buat front post, lalu double crochet berselang-seling dan slip stitch. Row 4 selesai, kita slip stitch, lepas dulu hakpennya. Lalu kita cari stitch yang pertama, stitchnya front post yang pertama. Oke, berarti yang ini. Kita masukkan hakpen dari arah belakang. Jadi slip stitchnya selalu seperti ini, biar hasilnya nanti lebih rapi pas di sambungan. Tarik. Nah, untuk row 5 kita akan buat kebalikannya dari row 4. Jadi row 5 kita buat double crochet, lalu front post double crochet. Jadi double crochet di atasnya front post dan front post double crochet pada batang double crochet. Karena ini double crochet berarti kita buat chainless double crochet di awal. Benang yang di hook tarik agak panjang, lalu pegang benangnya, putar hooknya ke belakang, lalu ke depan, dan masuk stitch yang pertama. Benang yang di hook jangan sampai lepas. Ambil benang, tarik, ada 3 loop, ambil benang keluar 2, ambil benang keluar 2. Berikutnya front post double crochet. Berikutnya double crochet di atasnya front post dan front post double crochet pada batang double crochet. Double crochet di atasnya front post, lalu front post double crochet pada batang double crochet. Double crochet di atasnya front post dan front post double crochet pada batang double crochet. Nah, silakan dilanjutkan row 5 sampai row 5-nya selesai, lalu slip stitch. Dan row 5 selesai, lepas dulu hakpennya, lalu kita masukkan dulu, kita cari stitch yang pertama, yang ini. Oke, stitch yang pertama yang ini. Seperti sebelum-sebelumnya, hakpennya kita masukkan dari belakang, lalu benang yang barusan kita lepas masuk ke hakpen dan tarik ke belakang. Seperti ini. Nah, jadi motifnya akan seperti ini. Jadi seperti alpin stitch, tapi kita nggak pakai single crochet. Oke, nah berikutnya untuk row 6 sampai setinggi kurang lebih 19 sampai 20 cm atau setinggi dari inner kita. Oke, jadi kira-kira sampai di sini ya, karena nanti ada lining, satu lagi lining sampai di sini mungkin. Itu silahkan mengulang dari pola row 4 dan row 5. Jadi kita hanya akan mengulang polanya row 4 dan pola row 5. Jadi kalau kita ketemu dengan row genap, berarti kita buatnya front post double crochet dan double crochet, diulang berkeliling. Nah, kalau untuk row genapnya itu juga berarti awalnya kita buat chain 1 sebagai bantuan naik. Lalu ketika kita dapatnya row ganjil, kita membuat double crochet dan
front post double crochet. Double crochetnya itu kita buat chainless double crochet, dan setiap slip stitch caranya seperti yang barusan kita kerjakan. Jadi kan ini sambungannya terlihat rapi. Oke, silakan dilanjutkan untuk row 6 sampai dengan setinggi yang innernya atau furing instannya, pengulangan dari pola row 4 dan row 5. Dan ini saya sudah selesai sampai tingginya ini hampir sama dengan innernya. Jadi kita coba dulu, kita masukkan. Seperti ini. Jadi ini ada sisa sedikit seperti ini. Nah, yang berikutnya itu 2 row yang terakhir kita hanya akan membuat single crochet pada setiap stitch. Oke. Setelah slip stitch, lalu chain 1 sebagai bantuan naik, dan kita mulai dari stitch yang sama dengan chain 1. Di sini kita buat single crochet pada setiap stitch. Oke, dilanjutkan single crochet pada setiap stitch, dan di stitch yang terakhir lalu slip stitch pada single crochet yang pertama. Setelah selesai, lalu slip stitch. Berikutnya ke row yang terakhir juga masih sama, single crochet pada setiap stitch. Jadi di awal chain 1 sebagai bantuan naik, dan kita mulai dari stitch yang sama dengan chain 1. Kita buat single crochet pada setiap stitch. Oke, dan ini sudah pada stitch yang terakhir. Sebelum kita slip stitch, kita putus dulu benangnya atau fasten off. Seperti ini. Berikutnya kita masukkan hakpen pada single crochet yang pertama. Oke, cari dulu stitchnya. Yang ini single crochet yang pertama. Hakpennya masuk dari belakang, lalu ekor benangnya ini kita ambil, tarik ke belakang, rapatkan. Berikutnya hakpen masuk di single crochet kita yang terakhir, berarti yang ini. Ambil benangnya, tarik bawa ke depan, lagi ke stitch yang pertama, ambil benang dan tarik ke belakang. Jadinya seperti ini. Lalu di belakang dirapikan ekor benangnya. Oke, nah ini selesai. Lalu kita akan masukkan innernya. Jadi sebelum kita pasang ring D-nya dan flap dan juga kancing yang di depan, kita pasang dulu innernya, tapi nggak kita jahit, hanya untuk menentukan posisi aja. Oke, jadinya begini. Kalau saya pasang innernya seperti ini, jadi saya lebih nyaman pakai wonder clip daripada pakai benang jarum pentul. Oke, seperti ini. Nah, berikutnya kita pasang ring D-nya di samping. Kita ambil dulu ring D-nya. Jadi ini paskan saja
seperti ini kan kita punya di atas ini ada single crochet 2 row, jadi ini di bawahnya yang single crochet yang pertama, jadi ada di stitchnya row terakhir dari motif kita. Nah di sini begini, atau ring D nya ini posisinya begini, jadi yang atasnya ring D ini sejajar dengan atasnya tas, begini juga nggak apa-apa. Oke, lalu ini ring D nya yang di bagian bawah dijahit pakai benang rajut dan jarum tapestry. Jadi kalau untuk hasil jadinya itu seperti ini. Jadi bagian atas dari ring D ini sejajar dengan atas stitch atas dari tas handphone kita. Nah seperti ini. Oke, ini dipasang dulu ring D nya. Setelah itu kita akan pasang flapnya. Oke ya, ini sudah pasang, kita sekarang pasang flap. Oke, ini seperti ini. Oke, nah untuk flapnya itu kan flapnya nanti masangnya begini. Nah teman-teman bebas mau menentukan bagian mana yang depan atau belakang. Lalu kalau saya anggap ini yang bagian belakang, nanti wonder clipnya ini saya lepas dulu. Oke, ini saya lepas. Oke, nah ini di flapnya itu ada kancing klipnya, jangan lupa. Oke, pasang dulu juga nggak apa-apa. Nah pasang flapnya itu, jadi kalau di sini kan kita lihat di atas ini ada stitch, anggap ini stitch yang pertama. Oke, ini stitch pertama, lalu di bawahnya stitch kedua dan stitch ketiga. Stitch ketiga ini stitchnya dari motif yang row terakhir, yang ini terlihat agak besar-besar ini stitchnya. Nah saya menjahitnya itu pas di yang stitchnya motif ini, stitchnya double crochet dan front post. Jadi ini kita pasang, saya nggak hitung berapa stitch di kiri ataupun di kanan, yang pasti dipasang aja, dipasin dulu, dipasin antara yang kanan dan yang kiri seimbang. Oke, misalkan ini seperti ini. Oke, anggap ini sudah seimbang. Saya pakai jarum tapestry dan benangnya tetap pakai benang yang sama. Kalau saya ini di awal ini kita tarik lalu simpul mati. Nanti ini di yang ekor yang pendek ini diputus benangnya, lalu dikorek, ditempelin di rajutannya. Oke, nah sekarang kita pasang. Oke, ini udah pas. Berikutnya kita jahit tangan. Jadi pastikan masuknya itu di oke.
kan seperti ini. Oke, nah berikutnya yang dari belakang nanti masuk dari belakang, keluarnya di lubang yang berikutnya ini. Oke. Nah, lalu kita balik ke lubang yang kedua. Ini lubang pertama, ini lubang kedua. Masuk di sini. Bentar. Pastikan nariknya pas ya teman-teman. Tariknya agak ketat. Oke. Lalu berikutnya kita masuk dari bawah, keluarnya di lubang yang ketiga ini. Oke, di sini. Jadi kita kayak agak bolak-balik gitu loh. Oke, berikutnya ini dari depan, masuk dari depan ke lubang yang keempat. Berikutnya masuk dari belakang ke lubang yang ini yang kelima. 1 2 3 4 5. Nah, berikutnya kita balik ke lubang yang keempat, dari depan ke belakang. Jadi biar jahitannya itu, lubangnya ini semua terisi benang. Lalu masuk dari belakang ke lubang yang keberapa ini? Tunggu dulu. Oh iya. Lubang yang kelima lagi. Ini lubang yang ke-6. 1 2 3 4 5 6. Oke, lalu dari belakang ke lubang yang ke-7. Dari lubang ke-7 balik dulu kita ke lubang yang ke-6 dari depan. Berikutnya
dari belakang, masuk lagi lubang yang ketujuh, lalu ini masuk ke lubang yang ke-8 dari depan, dari belakang masuk ke lubang yang terakhir, dan yang terakhir balik lagi ke lubang yang ke-7 dan selesai. Oke, seperti ini. Ini selesai, lalu dimatikan dari belakang dan putus benangnya. Oke, jadi ini selesai, hasilnya seperti ini. Oke, nah yang berikutnya kita lepas dulu klipnya. Kita akan pasang klipnya. Jadi ini ditutup dulu, pastikan pas seperti ini. Lalu kancingnya ini kita taruh, lurusin di sininya kayak gini misalkan. Oke, ini dipegang dan oke, berarti pasangnya di sini, jahit tangan kayak yang tadi. Nah, ini posisinya boleh horizontal seperti ini atau vertikal seperti ini. Oke, nah ini silakan dipasang. Caranya sama seperti tadi yang kayak yang di belakang. Nah, yang terakhir kita pasang, kita jahit rajutan sama innernya ini. Nah, untuk menjahit innernya ke rajutan ini, nanti teman-teman silakan lihat di kolom komentar yang sudah saya pin. Jadi di situ ada link video tutorial untuk menjahit furing ke rajutan. Oke. Dan ini sudah selesai dipasang furingnya seperti ini, furing instan seperti ini. Lalu kancing magnet juga sudah ring D dan flat, dan tinggal dipasang, dikaitkan aja untuk strapnya. Oke, jadinya seperti ini. Dan tutorial saya untuk tas handphone selesai. Saya Joan Val, sampai jumpa di tutorial berikutnya dan terima kasih.